Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andri Prasetyawan. Kamu adalah orang yang tepat telah menemukan channel ini, karena kamu bisa belajar bersama saya, terutama penjaskas. Pernahkah kalian bermain di sungai seperti bolang? Pasti pernah kan? Pasti sambil berenang kan? Tapi apakah kamu tahu gaya apa yang kamu lakukan? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali tentang renang gaya dada. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sejarah renang. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Untuk tujuan pembelajaran sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Nah, pada materi renang kali ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan asal-usul renang. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak spesifik renang gaya dada. Dan yang ketiga, tata tertib di kolam renang. Nah, pada video part 2 ini kita akan membahas tentang gerak spesifik renang gaya dada. Bagi yang belum melihat video part 1, silahkan cek di deskripsi. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh atau body position renang gaya dada. Nah, untuk versi meluncur pada renang gaya dada itu terdapat 2 versi, yaitu Amerika Utara dan Eropa Timur. Untuk gerak spesifik posisi badan, yang pertama, posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks. Badan harus sehorizontal mungkin. Gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Dorong kedua kaki ke belakang secara serempak. Rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Dan lakukan pembelajaran dengan jarak 5-7 meter. Aktivitas yang kedua adalah gerakan kaki renang gaya dada. Caranya, yang pertama, diawali sikap berdiri pada kolam dangkal. Pegang papan pelampung dengan kedua tangan di depan dada. Yang kedua, luruskan kedua kaki ke belakang hingga badan terapung di atas permukaan air. Dan yang ketiga, lakukan gerakan kaki renang gaya dada berulang-ulang. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Gerakan kaki atau kicking renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin, wave kick, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul. Dan kemudian setelah fase itu dilakukan, pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut 50 derajat. Kemudian dari posisi ini, kedua kaki melakukan gerakan menginjak dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua kaki bertemu lurus di belakang. Latihan gerakan kaki pada renang gaya dada. Yang pertama, yaitu bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerakan kaki pada posisi badan telentang. Dan yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan kaki di tempat. Nah, ini gambar untuk gerakan kaki pada posisi badan telentang. Bisa dipraktekkan di kolam renang atau di pinggiran sungai. Dan yang ini gerakan kaki di tempat. Yang pertama bisa menggerakkan secara sendiri, dan yang kedua bisa dibantu oleh temannya.
Kemudian latihan gerakan kaki pada renang gaya dada. Yang pertama, gerakan dasar kaki di tempat. Dan yang kedua, gerakan kaki dengan kedua tangan dipegang. Ini yang pertama gambarnya, gerakan dasar kaki di tempat. Dan yang ini, gerakan kaki dengan tangan dipegang. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan rotasi tangan atau hand rotation. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan renang gaya dada sebagai berikut. Berdiri pada kolam dangkal, di pinggir kolam, kedua paha mengepit papan pelampung. Luruskan kedua lengan ke depan dan kedua kaki ke belakang, hingga badan terapung di atas permukaan air. Lakukan gerakan tangan renang gaya dada berulang-ulang. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan di darat. Berdiri tegak, kedua lutut ditekuk, kedua tangan lurus di depan, pandangan ke depan, kemudian putar kedua telapak tangan dengan menekan ke bawah sampai dagu. Lalu, luruskan kembali kedua lengan ke depan, sikap telapak tangan menghadap bawah. Lakukan pembelajaran ini berulang-ulang. Ini yang aktivitas gerakan lengan renang gaya dada. Dan yang ini gerakan lengan di darat. Kemudian aktivitas pembelajaran gerakan lengan di air. Bentuk pembelajarannya sama dengan pembelajaran di darat. Kemudian pembelajarannya di air yang dangkal. Sedikit demi sedikit gerakan maju ke depan. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan dipegang teman. Caranya, posisi badan telungkup, lalu temanmu memegang kakimu hingga posisi badanmu lurus. Kedua tangan lurus ke depan, kepala agak sedikit di atas air. Lakukan pembelajaran gerak tangan dalam jarak 8-10 meter dan pembelajaran ini diulangi 2-3 kali. Aktivitas pembelajaran gerakan mengambil nafas atau breathing. Gerakan pengambilan nafas yaitu suatu proses antara menghirup udara. Menghirup udara dilakukan pada akhir pull dari gerakan lengan, yaitu pada saat tangan siap didorong ke depan. Kepala diangkat sampai batas mulut keluar permukaan air dan segera menghirup udara melalui mulut. Pada saat menghirup udara, badan harus tetap diusahakan pada posisi horizontal dan bahu jangan sampai keluar dari permukaan air. Pembelajaran dilakukan berdiri, posisi mengangkang di kolam dangkal. Bungkukan badan ke depan sehingga badan rata-rata air dan mulut berada di atas permukaan air. Seperti ini contohnya, kamu bisa perhatikan. Oke, terima kasih sudah belajar bersama saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.